mengimbau pengguna jalan terkait tadi dengan protokol kesehatan, lalu juga waktu istirahat di rest area, supaya pengguna jalan yang ada di sini juga mentaati aturan yang berlaku di rest area. Selain itu dari petugas security kami yang di rest area juga akan mencatat ini nomor mobil ini masuk jam berapa gitu. Sehingga apabila ada yang lebih nanti akan bisa dihimbau untuk segera jalan kembali. Tapi memang kan untuk nyari orangnya ini kan agak susah, ya mungkin pakai public address tadi gitu. Nah, mobil nomor ini sudah melebihi 30 menit misalnya, mohon melanjutkan perjalanan kembali. Tapi memang kadang-kadang ada pengendara yang kadang-kadang ya nggak mau dengar gitu, walaupun dengar tapi mengabaikan. Nah, kita juga agak kesulitan di situ. Jalan ya, misalnya apabila akan melakukan perjalanan juga mempersiapkan kondisi stamina tubuhnya ya, kondisi fit, sehingga saat mereka berkendara juga aman, nyaman, lancar. Dan apabila berhenti di rest area juga nggak terlalu lama, karena kalau mereka berangkat dalam kondisi capek, lelah kan di perjalanan loh, berhenti dulu di rest area, tidur 1 jam 2 jam kadang-kadang kondisi ya. Nah, jadi himbauan kita mohon dari dia juga mengimbau ke pengguna jalan apabila akan melakukan perjalanan, pertama ya tadi persiapkan kondisi badan ya, fit dulu, kemudian kondisi kendaraan. Nah, setelah itu mentaati aturan-aturan yang ada di jalan tol, terutama kecepatan. Di tol Cipali ini jalannya lurus mulus ya, sehingga kecepatannya itu lari 120 atau 140 nggak terasa. Padahal kecepatan maksimalnya hanya 100 km/jam yang diperbolehkan. Jadi kecepatannya itu di jalan tol Cipali itu minimal 60 km/jam, maksimal 100 km/jam. Nah, di sini dihimbau dari pengguna jalan mentaati aturan kecepatan supaya tidak terjadi kecelakaan. Karena yang kecelakaan yang sering terjadi ini ya 80% ini disebabkan karena kesalahan faktor manusia. Dari faktor kelelahan, fatigue ya, dia ngantuk tapi tetap berkendara. Terus overspeed dia melebihi batas kecepatan, begitu di depannya ada kendaraan truk atau pelan, dia nggak sempat ngerem, sehingga terjadi tabrak belakang. Atau pasang hujan, dia kecepatannya masih tinggi, terjadi aquaplaning, slip. Yeah. Nah, itu himbauan-himbauan yang perlu katakanlah kita sampaikan ke pengguna jalan. Ya mungkin nanti ada program 3E ya, Education, Engineering, sampai Enforcement terkait dengan keselamatan berkendara. Nguprak-nguprak walaupun sudah disampaikan oleh Pak Andi seperti itu, tapi fokus kita adalah meningkatkan pelayanan kita sehingga kebutuhan pelanggan itu terlayani tapi dengan waktu yang cepat. Nah, apa ini yang kita siapkan pada saat Nataru ini? Pengguna jalan ke rest area biasanya ke toilet atau ngisi bensin, yang utama kan itu, atau kebutuhan makan. Pertama ke toilet kita dari Asfatol kita menyiapkan portable toilet sebanyak 42 buah, Pak. Sehingga maksudnya nggak sampai mereka ngantri, kebutuhan mereka cepat sehingga meninggalkan rest area juga cepat. Kemudian rest area yang tipe B yang nggak punya pom bensin, tapi kita siapkan kerjasama dengan Pertamina, kita siapkan dispenser di situ, dan kita juga punya 2 motor untuk mobil, Pak ya. Barangkali misalkan ada kendaraan yang kehabisan bensin, kita ada 2 motor yang dari Pertamina yang siap mobil. Yang ketiga, dari tempat makanan kita disiapkan secara untuk sesuai dengan pandemi sekarang, Pak. Di mana di tempat makan kita sudah siapkan jarak distancing sudah ada, dan kita juga menyiapkan seluruh di VMS kita anjuran himbauan untuk pengguna jalan agar membeli makanan secara take away. Jadi prosesnya agar bisa cepat dan mereka dari sisi mereka juga tidak bersentuhan dengan orang lain. Makan bisa di mobil atau istirahat yang tadi disampaikan oleh Pak Andre.
Kalau di Cipali itu sebenarnya banyak keluaran, Mbak, banyak exit. Ada Subang, ada Cikedung, ada Kalijati. Cuma kadang image orang, saya keluar Cikedung, hutan nih gitu kan. Padahal di situ ada restoran itu besar-besar di situ, Pak. Pom bensin pun ada. Jadi kalau mereka istirahat itu keluar dari tol, mereka lebih nyaman. Kemudian masuk lagi, mereka lebih baik untuk mereka untuk nyetir dalam jarak jauh gitu. Nah, yang ditakutkan mereka, saya bayar 2 kali nih. Enggak, Pak. Kalau di Cipali tarifnya adalah per kilometer. Jadi kalau dari sini ke Cikedung, ya hanya bayar dari sini Cikedung aja. Jadi kalau melanjutkan ke Jakarta, nanti bayarnya di Jakarta, ya Jakarta sampai Cikedung aja. Jadi diharapkan pengguna jalan kita banyak keluaran nih dari Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya. Sebenarnya dekat semua lah. Kalau keluar Kalijati, banyak restoran, ada pom bensin juga. Keluar Subang apalagi dekat sekali. Cikedung, ya cuma itu yang image-nya harus kita bentuk di pengguna jalan nih Pak, bahwa Anda istirahat bisa di luar tol sebenarnya di Cipali ini, dan mendapatkan servis yang lebih baik sebenarnya dari rest area daripada dia ngantri gitu kan. Mungkin itu Pak tambahannya. Jadi lalu normal itu kita pada saat pandemi paling parah itu April, Maret ya, itu kita drop. Tapi sekarang itu justru meningkat Pak. Lalu normalnya tahun ini dengan tahun kemarin itu kita naik sekitar 3%. Ada kenaikan. Mungkin karena kalau kita lihat dari transportasi yang lain, misalkan kereta atau pesawat, mereka protokolnya lebih ketat dan juga resikonya lebih tinggi Pak, karena mereka akan bersentuhan dengan orang yang lain. Jadi mungkin dari pengguna jalan akan lebih nyaman kalau mereka traveling dengan kendaraan sendiri, sehingga tidak berinteraksi dengan orang lain secara pandemi seperti itu Pak. Sehingga lalu lintas yang sebenarnya biasanya mereka naik kereta, ini beralih ke kendaraan, sehingga ada kenaikan mulai bulan September itu ada kenaikan sekitar 3%. Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pada saat Lebaran kita benar-benar tidak ada semua menggunakan PSBB, kemudian untuk traveling dihimbau untuk ditiadakan. Nah, yang kita takutkan di tahun 2000 Nataru ini justru meningkat karena pada saat Lebaran mereka tidak bisa berjalan keluarganya, sehingga Nataru ini kita prediksi meningkat. Jadi secara 14 hari memang naik 12,6. Tapi kalau kita bandingkan dengan kali normalnya, tahun lalu itu kenaikannya itu 110%. Kalau tahun ini saya naikkan itu 100,4, 104%. Jadi kita bandingkan dengan kali normal, sebenarnya prediksi kita masih di bawah tahun kemarin. Karena ada kenaikan lali normalnya itu tadi. Mungkin secara laling itu Pak bisa menjawab Pak. Misalnya jalur A ke jalur B atau sebaliknya. Karena kalau sebelum dipasang wire rope atau pembatas, sebenarnya kita sudah membuat di antara jalur Ambon dan Bandung. Jalur Ambon itu adalah lintasan dari Jakarta ke arah Jawa ya, Cirebon ya. Jalur Bandung dari Cirebon ke arah Jakarta. Nah, di antara jalur Ambon dan jalur Bandung itu sebenarnya ada median jalan Pak ya, yang tengah-tengah. Itu ada katakanlah ada lekukan. Nah, itu fungsinya sebenarnya untuk menahan kendaraan supaya tidak berpindah jalur. Tetapi legokan itu, tikungan itu hanya bisa menahan kendaraan dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Apabila kendaraannya itu lebih dari 100 km per jam, dia akan tetap bablas gitu Pak ya. Jadi bisa saja ada juga dia masuk lalu karena ada momennya masih bisa pindah ke jalur berikutnya. Dengan adanya pemasangan wire rope ini akan mencegah kendaraan itu pindah
walaupun tetap mengalami kecelakaan tapi tidak berpindah jalur. Nah untuk penurunannya nanti datanya saya lihat lagi Pak ya, untuk penurunannya. Kondisi traveling yang tadi yang saya sampaikan bahwa orang lebih berkendara secara kendaraan dengan menggunakan kendaraan pribadi, mereka lebih nyaman dan lebih safety terhadap pandemi itu Pak. Dasarnya adalah itu. Lagi Kepadatan di gerbang tol. Oke. Untuk mengantisipasi kepadatan terkait dengan lonjakan lalu lintas yang kita prediksi ini, kita siapkan 30 gardu operasional dan juga 15 tambahan adalah 15 mobile reader sehingga bisa dilakukan transaksi secara mobile. Dan juga kita menambah jumlah personil di gerbang tol dan juga sarana-sarana agar memperlancar rekayasa lalu lintas di gerbang tol. Prediksi naik berapa persen Pak? Prediksi untuk 14 hari periode dari tanggal 21 sampai tanggal 3 itu 12,6%. Puncak arus mudik. Puncak arus mudik terjadi di tanggal, kita prediksi di tanggal 24 Desember 2020 sebelum liburan Natal Pak. Itu adalah puncak arus mudiknya. 30 gerbang. Di angka 95.000. 30 gerbang itu menuju Jakarta, menuju Jawa semua atau semuanya Pak? Kita di gerbang Palimanan itu gardunya adalah gardu reversible. Jadi apabila dibutuhkan oleh seluruh gardu itu menuju ke arah Jawa, maka kita bisa buka operasionalkan 30 gardu plus 15 mobile reader. Jadi gardunya reversible, bisa ke arah Cirebon, bisa ke arah Jakarta. Puncak arus mudik selain Natal tanggal